can give me a beat now? Alright, how many of you are ready to get funky tonight? Alright, I want everybody who's got some rhythm to put your hands together. Kind of like this, come on. Alright, now everybody else go ahead and join in. Alright, here we go! Jesus, nobody but you. How many of y'all want to sing to him tonight? Then lift your hands in the place. Here we go. Drummer boy, come on. Just you, only you. Shalom dan salam kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk penjagaan Tuhan kepada kita dan perlindungannya. Mari kita bersama-sama dalam kebaktian umum. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa kepulan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerahnya agar melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanannya. Tuhan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada di dalam hati. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Jemaat diminta duduk ataupun berlutut, pengakuan dosa bersama-sama.
Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihani kita, membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Tuhan, bukalah bibir kami. Marilah kita menyembah Tuhan. Bersama-sama kemuliaan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti pada mulanya, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sama kita katakan,
berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk hari ini karena kami masih bisa ada di tempat ini. Kami berterima kasih karena kami dapat meluangkan waktu untuk bisa kebaktian online. Dan kami sangat bersyukur untuk kasih dan perlindungan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami akan merayakan Natal di mana kami mengingati kelahiran Engkau sebagai bayi ke dalam dunia ini. Tapi Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengingati ya Tuhan, kelahiran Engkau secara pribadi di dalam kehidupan kami. Kami mau meresponi segala kasih Tuhan, segala pekerjaan, segala perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami mengangkat untuk setiap jemaat Tuhan, supaya kami lebih membuka hati kami dan lebih memfokuskan kehidupan kami kepada Engkau pada waktu-waktu begini ya Tuhan. Terlebih lagi di dalam kami menghadapi pandemik ini ya Tuhan. Bapa, kami serahkan juga setiap prospek ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memanggil mereka dengan nama ya Bapa, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah semuanya terjadi, kami bisa sama-sama memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Satu masa nanti jika keadaan sudah menjadi baik ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Bapa di sorga. Kami mengingatkan juga untuk mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, agar Engkau akan terus memberikan kesembuhan kepada mereka dimanapun mereka berada, siapapun mereka ya Tuhan. Pada saat ini di dalam alam roh, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah yang menjadi dokter yang agung. Engkaulah Allah yang menyatakan kesembuhan Tuhan kepada mereka. Dengan bilur-bilur kuasa Tuhan, mereka akan disembuhkan. Kami percaya Bapa di sorga, segala sesuatu terjadi, tetapi dihambat oleh karena dosa kami ya Bapa. Dan ajarlah kami untuk terus bisa merendah diri ya Tuhan, dan membuatkan kehidupan kami untuk selari dengan firman Tuhan setiap hari. Bantu kami ya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa melakukannya, dan jadikan hati kami tanah yang baik sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala program kami ya Tuhan di sisa hari yang ada ini di tahun 2020 ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkaulah Allah yang akan mendahului langkah kami di dalam segala perkara yang kami lakukan. Engkaulah Tuhan di atas segala raja. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dipetik dari Lukas 2 ayat 8 hingga 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam kasih, damai dan pengharapan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita merenungkan firman Tuhan bersama. Sebelum itu kita berdoa, dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami dalam syurga, Allah yang maha kuasa dan selama-lamanya kekal, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu kepada dunia ini, kepada kami semua. Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus lahir ke dalam dunia, mati di atas kayu salib demi untuk menebus kami daripada dosa-dosa kami dan memperkenankan kami mengalami kehidupan yang kekal apabila kami meninggalkan dunia ini. Terima kasih Bapa dalam syurga untuk kasih-Mu kepada kami. Dan saatnya Tuhan kami terus merenungkan firman-Mu ya Allah,
yang berbicara tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia membawa damai. Kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus-Mu yang menolong kami Bapa untuk memahami kebenaran firman-Mu ini ya Allah. Kami memohon juga agar Roh Kudus-Mu menolong kami untuk membuka hati kami kepada panggilan-Mu ya Allah bagi setiap kami. Kami mohon Tuhan agar Roh Kudus-Mu juga yang akan menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini ya Allah, untuk menyampaikan kehendak hati-Mu kepada kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan penyampaian firman Tuhan ini dari mulai hingga akhirnya kepada pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita berada di minggu ketiga musim Advent. Advent berbicara tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia. Dalam 3 minggu sebelum Natal ini, bagi gereja kita, Gereja Kristus Domba Allah dan gereja-gereja di bawah naungannya, kita mengikuti 3 tema khutbah, yaitu kasih, damai, dan pengharapan. Minggu lalu bagi mereka yang mengikuti ibadah atas talian, kita sudah mendengar khutbah tentang kasih Allah kepada umat manusia berdasarkan Yohanes 3:16. Hari ini kita akan mendengarkan khutbah dari tema selanjutnya yang berbicara tentang damai berdasarkan Lukas ayat 2 hingga 14. Nah, daripada pembacaan tadi kita sekali lagi di bawah mengenang kembali kisah Natal yang bermula dengan kedatangan malaikat yang membawa pengistiharaan kelahiran Yesus penyelamat dunia. Di kesunyian malam dalam keadaan letih setelah seharian menggembalakan domba, para gembala dikejutkan dengan kehadiran para malaikat. Sekalipun kehadiran para malaikat ini menakutkan mereka pada mulanya, tetapi setelah mereka mendengarkan berita baik yang indah tentang kelahiran penyelamat, mereka pun bersukacita. Nah, sesudah berita luar biasa tentang kelahiran Yesus Kristus ini yang disampaikan oleh para malaikat, bala tentara surga menutup pemberitaan kabar baik ini dengan kidung indah. Para tentara malaikat mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berdasarkan kidung indah ini, khususnya di bahagian terakhir, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, kita akan mempelajari 3 perkara yang berkaitan. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini membawa damai untuk Anda, damai dengan Allah, dan damai dengan sesama. Damai untuk Anda. Dalam Lukas pasal 4 ayat 18 hingga 19, Yesus membaca apa yang telah dicatat berabad-abad sebelum kedatangannya, yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Dalam ayat 18 dan 19 dikatakan di sini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Daripada pembacaan ini, Yesus mengisytiharkan apa yang hendak dilakukannya melalui kedatangannya. Ia masuk ke dunia orang miskin, orang tertindas, orang buta, orang tertawan, dan membebaskan mereka. Apabila kita melihat di pasal-pasal berikutnya dalam kitab Injil Lukas, ini membahas bagaimana Yesus memasuki pelbagai hidup manusia, orang yang hidup dalam kegelapan, perbudakan, dan kematian, dan Yesus membebaskan mereka. Apabila manusia percaya kepada pemberitaan Injil, menerima Yesus ke dalam hidup mereka, maka mereka akan mengalami pembebasan daripada belenggu-belenggu kegelapan yang membuat mereka miskin. Miskin di sini bukan hanya berbicara tentang miskin harta benda, tetapi sekarang seperti yang dikatakannya kepada jemaah di Laodikia yang berpikir bahwa mereka kaya, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka sebenarnya melarat, malang dan miskin, buta dan telanjang. Dan Yesus menggesa mereka, menawarkan kepada mereka untuk membeli emas yang murni daripadanya. Hal ini berbicara tentang hidup kekal yang Yesus sediakan. Dalam Wahyu pasal 3:20, Yesus mengatakan, "Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk
kepadanya dan makan bersama-samanya dan dia bersamaku. Apabila seseorang membuka hatinya kepada Yesus, maka ia akan masuk secara roh membawa pembebasan sehingga mewujudkan damai yang mendalam dalam hati manusia. Yang sekalipun menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan di sekeliling mereka, bahkan dalam tubuh mereka, ya tubuh jasmani mereka. Namun apabila mereka menerima Yesus ke dalam kehidupan mereka, maka Roh Kristus itu membawa damai yang mendalam dalam hidup mereka. Itulah damai yang disediakan ataupun yang dibawa oleh Kristus kepada umat manusia. Berbicara tentang damai, lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ini, ya, di mana manusia mengalami tekanan. Ada yang mengalami tekanan oleh karena kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami tekanan oleh karena kehilangan sumber pendapatan, ada yang mengalami tekanan oleh karena mereka ada penyakit, pergi ke hospital tetapi tidak menerima rawatan yang sepatutnya, oleh karena hospital fokus kepada rawatan, memberi rawatan kepada mereka yang dijangkiti COVID-19. Nah, sehingga dalam keadaan-keadaan tertekan, ya, ada orang-orang yang berputus asa. Dan kita mendengar berita, ya, dalam beberapa bulan ini ramai yang bunuh diri oleh karena mereka tidak mengalami damai dalam hati mereka. Jadi di masa-masa seperti inilah maka damai Kristus lebih lagi diperlukan oleh kita semua. Orang-orang yang mengalami tekanan, ya, tekanan jiwa oleh karena masalah dosa yang lalu, hubungan yang tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya. Apabila mereka ini, ya, dibimbing ataupun di counseling, maka mereka menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang daripada Tuhan itu membebaskan mereka daripada tekanan mereka. Dan apabila mereka sudah didoakan dan kita bertanya kepada mereka, apa yang kamu rasa dalam hati kamu? Ramai di antara mereka mengatakan, saya merasakan damai. Itulah damai yang dibawa oleh Kristus Yesus kepada orang-orang yang menerima Dia. Nah, selain daripada itu, kita melihat, ya, bahwa Yesus datang bukan hanya membawa damai kepada umat manusia, tetapi juga Dia datang dengan membawa damai dengan Allah, ya, memperdamaikan manusia itu dengan Allah. Dalam Perjanjian Lama kita mempelajari, ya, bahwa rumah ibadah orang-orang Israel itu terdiri daripada 3 bahagian: pelataran, tempat kudus, dan tempat maha kudus. Pagi ini saya hanya berbicara tentang tempat maha kudus. Tempat maha kudus itu terdapat tabut perjanjian dan tutupnya disebut tutup perdamaian. Tempat Shekinah ataupun hadirat ilahi Allah berdiam. Nah, tutup pendamaian menyatakan hubungan di antara manusia dengan Allah. Surat Ibrani mengatakan kepada kita bahwa hanya darah yang memungkinkan hubungan ini dapat terjadi dan diterima. Hubungan di antara manusia dengan Allah, ya, dapat terjadi dan diterima hanya oleh melalui penumpahan darah. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 7 dikatakan di sana, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dalam ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Daripada pembacaan ini, ya, kita mengetahui bahwa di dalam Perjanjian Lama imam besar akan masuk sekali setahun ke tempat maha kudus di mana tabut perjanjian itu ada. Ia akan memercikkan darah ke atas tabut perjanjian ini untuk penyucian dosa-dosanya dan dosa umat Israel. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, untuk kita ya, yang hidup di bawah perjanjian baru, kita bersyukur dengan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, dan kemudian melalui tindakannya sebagai imam agung yang menumpahkan darahnya di atas kayu salib untuk pengampunan kita. Ya, dengan darah itu memungkinkan kita untuk diperdamaikan dengan Allah. Hubungan dengan Allah
yang telah hilang oleh karena dosa manusia yang bermula di Taman Eden dipulihkan kembali. Dengan itu kita yang percaya dan menerima Yesus ke dalam hidup kita mengalami pendamaian dengan Allah. Selanjutnya kita mau melihat, ya, Tuhan Yesus bukan hanya datang membawa damai kepada manusia, damai dengan Allah, tetapi Dia datang membawa damai dengan sesama, di antara manusia dengan manusia, ya. Jadi damai dengan sesama ini dapat terjadi apabila kita dapat mengasihi sesama kita. Dalam 1 Yohanes 3:23 dikatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ada pernyataan yang mengatakan perbuatan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Nah, seperti juga yang dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus pasal 2 ayat 20, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kalau kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita perlu menunjukkan kepercayaan kita melalui perbuatan kita. Dan dalam hal ini, ya, kita berbicara tentang perbuatan yang disertai kasih. Perbuatan yang disertai kasih akan memancarkan keberadaan Yesus yang ada di dalam kita. Maka Rasul Yohanes menekankan, ya, bahwa tanda orang Kristen sejati adalah apabila mereka boleh hidup dalam kasih dan menunjukkan kasih kepada sesama mereka. Kasih yang disebutkan oleh Yohanes di sini adalah kasih agape yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, ya, di mana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kasih yang didasarkan pada keputusan untuk mengusahakan kebaikan bagi orang lain, bukan pada fakta bahwa orang lain itu mudah dikasihi. Kasih agape justru secara spesifik diarahkan kepada mereka yang sukar untuk dikasihi. Setiap orang dapat mengasihi seseorang yang mudah dikasihi, tetapi diperlukan upaya khusus untuk mengasihi mereka yang membenci Anda, yang memperlakukan Anda dengan kasar atau yang mengabaikan Anda. Diperlukan upaya kasih untuk mengasihi mereka yang sengsara, yang menderita, yang miskin, yang kekurangan, tidak selesa dipandang dan tidak menyenangkan jika diajak berdekatan. Namun kasih seperti itulah yang disebut sebagai kasih agape, kasih yang dikehendaki oleh Allah. Jenis kasih ini yang diajarkan di surat 1 Yohanes kepada kita. Kasih seperti itulah yang ditunjukkan Yesus ketika Dia mengulurkan tangannya kepada orang-orang kusta, para pelacur, para pemungut cukai, orang-orang miskin, serta ketika Dia mengampuni orang-orang yang memakukan tangannya, ya, dan kakinya di kayu salib, dan juga orang banyak yang mengejeknya di saat-saat terakhir hidupnya. Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga 21, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, persekutuan dan kesatuan dengan Tuhan Yesus berarti bahwa kita lambat laun akan mengalami bagaimana hati kita terbuka, seperti merekahnya sekuntum bunga yang diterpa sinar mentari pagi. Saat kasih Kristus menyinari kita, kita menjadi lebih terbuka kepada orang lain, sehingga harum kasih itu merebak dan memikat orang-orang di sekitar kita. Sementara kuasa Yesus mengubah kita, diri kita tidak hanya akan bertumbuh dalam kebenaran dan keadilan, tetapi juga dalam kasih terhadap saudara dan saudari Kristen kita, dan di dalam kasih kepada mereka yang belum seiman. Jadi di musim Natal ini, ya, kita sebaiknya, ataupun saya menggesa kita lah untuk berkongsi kasih Kristus ini kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk gereja Kristus Domba Allah,
kita dibawa kepada keperluan seorang daripada saudari kita. Oleh karena keadaan ekonomi yang merosot, dia dan keluarganya terpaksa berpindah ke rumah yang tidak begitu sesuai untuk didiami sebelum Natal. Nah, kita bersyukur untuk beberapa daripada pemimpin gereja kita dan anggota gereja kita yang telah menunjukkan kasih dengan menyediakan dana untuk pembaikan rumahnya. Namun dana ini setakat ini belum mencukupi untuk membeli alat bangunan yang diperlukan. Oleh itu, gereja kita masih membuka peluang untuk saudara-saudari seiman berkongsi kasih Kristus dengan menyumbang kepada dana pembaikan rumah saudari ini. Marilah kita mempraktikkan kasih Allah kita melalui penyediaan dana ini. Nah, sekali lagi saya katakan, persekutuan dan kesatuan dengan Tuhan Yesus akan membuka hati kita untuk mengasihi sesama kita. Apabila kita menerima Yesus ke dalam hidup kita, oleh Roh-Nya, Ia mengupayakan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Maka kita boleh mengasihi sama kita, dan dalam hal kita mengasihi sama kita, ini mewujudkan damai dengan sesama kita. Jadi sementara memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang membawa keselamatan kepada dunia, dengan penuh kesyukuran, biarlah kita juga diingatkan untuk mensyukuri kedatangannya yang membawa damai kepada manusia, damai dengan Allah, dan damai dengan sesama. Bagi mereka yang memerlukan damai dalam hatinya, Anda boleh pertama menerima Yesus ke dalam hidup Anda sekarang ini. Dan kemudian kita berdoa supaya Roh Kudus yang daripada Kristus Yesus itu yang datang ke dalam hidup Anda ketika Anda menerima Yesus juga akan memberkati Anda dengan damai yang daripada Kristus Yesus itu. Jadi bagi mereka yang memerlukan damai dalam hatinya, saya memberikan peluang Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda sebagai permulaan. Dan untuk masa ini kalau ada yang memerlukan damai itu, maka saya akan membimbing Anda dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Ya, bagi mereka yang memerlukan damai itu, saya membimbing kamu untuk menerima Tuhan Yesus ke dalam hidup kamu dan mendoakan kamu untuk menerima damai Kristus itu dalam hati kamu. Mari kita berdoa. Bagi mereka yang mau menerima Tuhan Yesus, saya membimbing kamu. Ikuti perkataan saya, kalimat demi kalimat. Ya Allah yang Maha Kuasa, saya bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mengutus Yesus ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus kami daripada dosa-dosa kami. Saya mengaku saya manusia yang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Sekarang saya membuka hati saya menerima Engkau Tuhan Yesus ke dalam hidup saya. Saya memohon Roh Kudus-Mu menolong saya untuk hidup bagi-Mu dan mengalami damai-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi saudara-saudari yang telah berdoa mengikuti saya sebentar tadi, teruskan ya menjalani kehidupan di mana Kristus memerintah dalam hati kamu. Ambil masa untuk terus bersekutu dengan Dia dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berdoa, ya dalam pertemuan ibadah. Sekarang ini kita belum boleh berkumpul di gereja, tetapi kita boleh mengikuti ibadah atas talian yang disediakan oleh gereja. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita semua. Selamat Hari Natal. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus.
Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur atas kesempatan kita boleh beribadah bersama dengan keluarga. Nah, masa ini adalah masa untuk ruangan pengumuman. Ada beberapa pengumuman yang kita mau perhatikan. Namun sebelum itu kita ingin menyambut bagi Anda yang pertama kali mengikuti ibadah atas talian pada minggu ini. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, pengumuman yang pertama sila ambil perhatian adalah mengenai kebaktian pada minggu depan. Kebaktian kita pada minggu depan adalah kebaktian perjamuan kudus. Ya, oleh sebab itu kami mendorong kita agar mempersiapkan setiap elemen-elemen yang diperlukan semasa kebaktian perjamuan kudus pada minggu depan pada tanggal 20 hari bulan 12 2020. Ya, jadi sila ingatkan antara keluarga kita masing-masing supaya boleh menyiapkannya. Yang pertama, yang kedua juga seperti yang diumumkan pada minggu yang lepas, pada tanggal 18 hari bulan akan ada acara atau program caroling atas talian. Oleh sebab pada tahun ini kita tidak boleh melakukan caroling rumah ke rumah, tapi gereja merancang untuk kita mengadakan caroling atas talian. Dan oleh sebab itu kami mendorong semua pemimpin-pemimpin jaringan agar Anda mencari prospek-prospek yang boleh kita bawa untuk mengikuti caroling atas talian ini. Demikian juga bagi semua jemaat, kami juga mendorong Anda untuk turut terlibat sama-sama mengikuti caroling ini bersama-sama. Dan oleh sebab itu, nanti pada tanggal 21 hari bulan, pada minggu yang akan datangnya lagi, kita juga akan memberikan pemberian kasih Christmas kepada setiap prospek-prospek yang mengikuti caroling atas talian ini. Jadi tolong doakan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan untuk makluman kita juga, video akan disediakan oleh pihak kepimpinan gereja dan Anda boleh muat turun lebih awal. Bagi Anda mungkin di kawasanmu jaringan atau line tidak berapa baik. Itu mengenai caroling atas talian. Yang seterusnya, ini berita baik kepada semua anak-anak di gereja kita. Juga akan mengadakan Christmas kanak-kanak atas talian. Nah, pada tanggal 21 hari bulan 12 jam 8 malam, semua anak-anak didorong untuk mengikuti Christmas kanak-kanak pada waktu itu. Jadi sekali lagi kami mendorong semua ibu bapak agar menggalakkan anak-anak Anda untuk mengikuti Christmas kanak-kanak atas talian ini, untuk mendorong mereka untuk terus setia dan terus mengikuti Tuhan. Oke, jadi kami mohon kerjasama daripada semua ibu bapa agar memberikan mereka kesempatan untuk mengikuti Christmas atas talian ini. Nah, yang seterusnya, yang terakhir, nah pada tahun ini juga seperti kebiasaan kita lakukan sebelum ini, pihak kepimpinan gereja juga mendorong kita untuk memberikan pemberian Christmas saya. Seperti sampul ini, kalau Anda pernah lihat, saya percaya semua kita pernah lihat sampul ini. Pada musim Christmas, kita didorong untuk memberikan seberapa yang kita ada untuk kesyukuran atau tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk tahun ini. Maka itu pada beberapa minggu yang akan datang ini juga kami akan menghantar sampul ini ke rumah Anda. Pihak staf gereja juga akan mengambil waktu untuk mengantar sampul ini untuk Anda dapatkan. Maka itu sekali lagi kami dorong kita semua supaya biarlah kita terus berkomitmen, bukan saja setia di dalam pemberian persembahan bahkan perpuluhan kita, tapi juga pemberian kesyukuran kita kepada Tuhan. Apatah lagi pada tahun ini kita tidak boleh bertemu muka dengan muka di bangunan gereja untuk merayakan Christmas, tapi saya percaya kita boleh merayakannya di rumah kita masing-masing. Itulah sebabnya pihak kepimpinan gereja mendorong kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui masukan dalam sampul ini. Oke, jadi itu saja pengumuman. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bersama-sama kita doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya.
Amin. Bersama-sama kita menerima doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Ku hidup semua karena kasih karuniamu. Natal yang terindah, saat aku bisa kembali ke rumah. Canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga. Panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita
No.